Modul 3.3, Aksi Nyata, Pengelolaan Program yang Berdampak Positif pada Murid. Lestari Yuniar Santi, SPD, GR, SDN Gersempal 1 CGP Angkatan 9 Kabupaten Sampang. Tujuan pembelajaran khusus 1. CGP dapat menjalankan tahapan B. Buat pertanyaan, dan A. Ambil pelajaran, berdasarkan model prakarsa perubahan B, A, G, J, A yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. 2. CGP membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan tersebut. Program kegiatan komunitas pengolahan sampah atau disingkat KOMPAS. Pada tahapan terakhir modul program guru penggerak akan selesai. Dengan mengikuti ini CGP dikembangkan dalam proses belajar selama ini baik melalui CMS, pendampingan individu, lokakarya dan saling kolaborasi dengan teman. PGP telah memberikan bekal bagi CGP memulai aksi perubahan dengan program atau kegiatan sekolah yang berdampak pada murid. Perubahan tidaklah harus yang bombastis melainkan adanya perubahan yang positif sekecil apapun melalui langkah-langkah kecil yang kita dapat lakukan dalam lingkungan sekolah secara langsung yang sama saling berkolaborasi, gotong royong yang solid sesuai kemampuan pengoptimalan aset yang dimiliki bersama murid dengan suara, pilihan dan kepemilikan murid. Pengelolaan program sekolah akan berjalan dengan baik dan mempunyai dampak yang luas bagi murid untuk mencapai kebahagiaan, kesejahteraan, well-being murid yang optimal, sebuah keadaan emosional yang berkelanjutan yang dicirikan dengan suasana hati dan sikap yang positif. Hubungan dengan murid, guru, daya lenting atau ungguhan, pengoptimalan kekuatan diri serta tingkat kepuasan yang tinggi terhadap pengalaman belajar mereka di sekolah. Nobi et al. 2008. Hal ini selaras dengan pandangan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Prakarsa perubahan. Menumbuhkan rasa kepemimpinan murid akan pentingnya kebersihan lingkungan dan kesehatan, terutama dalam menumbuhkan karakter mandiri, kreatif, dan kolaboratif. Aksi nyata. Aksi nyata pada kegiatan ini adalah merupakan sebuah program dalam pengolahan sampah dengan membentuk sebuah komunitas. KOMPAS adalah nama sebuah komunitas pengolahan sampah yang dikelola oleh seluruh warga sekolah dengan mempertimbangkan suara murid dalam pemilihan kegiatan, memberikan kebebasan kepada setiap kelas untuk berpartisipasi, melakukan pengolahan dan bertanggung jawab dengan keputusan mereka dalam hal mengumpulkan dan mengolah sampah tersebut. Kegiatan pengolahan sampah merupakan suatu program mengolah bahan sisa yang dapat merusak lingkungan hidup dan menyebabkan penyakit. Itulah gambaran sampah bagi sebagian orang yang tidak mau berpikir untuk menjadikannya lebih bermanfaat. Pengolahan sampah yang baik dan benar membutuhkan sebuah kegigihan dan kreativitas dalam melakukannya, sehingga terciptalah berbagai energi yang dapat digunakan kembali dari sampah tersebut, sehingga mengurangi sampah dengan cara mengubah sampah menjadi berbagai barang bernilai ekonomis. Profil pelajar Pancasila yang dikembangkan. 1. Gotong royong. Kepemimpinan murid memungkinkan murid untuk terlibat dan berinteraksi dengan orang lain, bekerja sama dan berkontribusi dalam masyarakat yang lebih luas. 2. Kreatif. Menumbuh kembangkan kreativitas dalam memanfaatkan sampah organik dan anorganik. 3. Mandiri. Menumbuh kembangkan kepemimpinan murid mendorong murid untuk mengambil kontrol dan bertanggung jawab pada proses pembelajarannya sendiri. Tujuan program. 1. Melalui program KOMPAS atau Komunitas Pengolahan Sampah di SDN Gersempal 1 pada kegiatan kokurikuler bertujuan untuk membangun student agency atau kepemimpinan murid dengan melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan atas pengelolaan kegiatan sekolah, melibatkan peran aktif murid sebagai bagian dari ekosistem sekolah dalam menjaga lingkungan tetap bersih dan nyaman dalam belajar sekaligus mengolah sampah menjadi barang yang berguna dan memiliki nilai ekonomis. 2. Menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman. 3. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian siswa terhadap lingkungan sekitar. 4. Menimbulkan sikap kreatif dalam mengolah sampah. Tahapan buat pertanyaan utama B.
Buat pertanyaan utama. 1. Pertanyaan. Mengapa kita perlu mewujudkan murid yang mandiri, kreatif, bertanggung jawab dan peduli pada lingkungan? 2. Bagaimana mewujudkan murid yang mandiri, kreatif, bertanggung jawab dan peduli lingkungan? 3. Kegiatan apa yang dapat melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam program Kompas? 4. Hal apa saja yang dapat mewujudkan murid yang mandiri, kreatif, bertanggung jawab dan peduli lingkungan? 5. Aset apa saja yang mendukung program? 2. Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban. 1. Berdiskusi dengan kepala sekolah tentang pentingnya mewujudkan murid yang mandiri, kreatif, bertanggung jawab dan peduli lingkungan. 2. Mengajak teman sejawat bertukar pikiran terkait pentingnya mewujudkan murid yang mandiri, kreatif, bertanggung jawab dan peduli lingkungan. 3. Mencari informasi dari berbagai sumber mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan murid yang mandiri, kreatif, bertanggung jawab dan peduli lingkungan melalui program Kompas. 4. Secara kolaboratif bersama rekan guru melakukan diskusi bagaimana program kokurikuler dapat terwujud dan berhasil. 5. Bersama kepala sekolah dan rekan guru memetakan komponen pendukung program yang ada di sekolah. 3. Rencana untuk melibatkan suara atau pilihan atau kepemilikan murid. 1. Melakukan sesi dialog dengan perwakilan murid kelas besar dan kecil tentang program yang direncanakan. 2. Perwakilan kelas akan menyampaikan program tersebut kepada semua murid di kelas. 3. Melibatkan murid dalam perencanaan dengan meminta masing-masing perwakilan kelas menyampaikan idenya tentang pengolahan sampah yang baik dan teknik pengumpulan sampah yang akan dilakukan. 4. Setiap perwakilan kelas memilih ide pemanfaatan sampah sesuai kesepakatan tiap kelas. 4. Aset atau kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini. 1. Murid. 2. Rekan guru. 3. Kepala sekolah. 5. Waktu yang diperlukan 2 hari. 6. Penanggung jawab CGP sendiri. Implementasi tahapan B. Buat pertanyaan. Diskusi bersama kepala sekolah atau berdiskusi tentang program Kompas yang melibatkan peran aktif murid. Dialog bersama rekan guru. Berdiskusi memberikan pemahaman tentang kegiatan program yang mendorong student agency. Mencari informasi berbagai sumber melalui diskusi bersama dengan guru dari sekolah lain. Mencari informasi berbagai sumber melalui media online. Diskusi bersama dengan kepala sekolah dan rekan guru. Diskusi dengan perwakilan kelas, murid diajak untuk mengemukakan ide tentang program komunitas pengolahan sampah. Catatan refleksi tahap buat pertanyaan. Peristiwa atau fakt, latar belakang. Pada saat ini sampah merupakan masalah besar buat sekolah kami. Kesadaran siswa untuk membuang sampah sangat kurang sehingga sampah-sampah berserakan dan menimbulkan pemandangan yang tidak nyaman. Hampir jajanan yang dikonsumsi murid mempunyai bungkus atau kemasan yang menjadi sampah. Setiap hari murid memanfaatkan benda untuk berbagai aktivitas yang menghasilkan sampah dengan berbagai varian bentuk, jenis, dan volumenya. Bahkan proses pembelajaran juga menghasilkan sampah, biasanya berupa kertas yang sudah digunakan. Murid mengerjakan tugas terkadang membutuhkan bahan-bahan pada masing-masing pelajaran dan sekolah juga tidak bijak jika melarang peredaran jajanan yang dikonsumsi murid. Pesan penting yang perlu dipahami murid adalah bahwa sampah yang dihasilkan dalam kegiatan di sekolah harus dapat dikelola dengan baik. Murid harus tahu bahwa sampah dalam volume tertentu akan mengganggu kegiatan belajar. Kegiatan pembelajaran di sekolah harus berjalan tanpa mengorbankan lingkungan. Keberadaan sampah harus menjadi inspirasi untuk menumbuhkan kesadaran murid sehingga menjadi pribadi yang unggul, punya karakter jujur, bekerja keras, mampu berkompetisi, dan juga mencintai lingkungan. Murid perlu diajak memahami dampak keberadaan sampah jika tidak dikelola dengan baik. Bayangkan saja jika dalam 1 minggu sampah di sekolah tidak dibersihkan, apa yang akan terjadi? Dampak langsung keberadaan sampah adalah baunya tidak enak dan bisa mengganggu kesehatan.
Murid perlu diberi pemahaman bahwa sampah yang dihasilkan oleh aktivitas manusia adalah wujud pencemaran lingkungan. Guru harus kreatif mengemas materi pelajaran dengan menjadikan sampah sebagai objek pembahasan sehingga mendorong murid mencintai lingkungan. Sampah adalah sesuatu yang tidak berguna. Sistem pengolahan dan pembuangan sampah yang telah dikenal yaitu penimbunan sampah sehat, pembakaran sampah, penghancuran sampah, pemanfaatan ulang, dan pembuatan sampah menjadi kompos. Berdasarkan pengamatan saya selama ini, sekolah mengelola sampah dengan cara dibakar di halaman belakang. Berdasarkan latar belakang tersebut, saya memiliki ide untuk membuat program yang berdampak pada murid, yaitu membentuk komunitas pengelolaan sampah di sekolah dengan nama Kompas, Komunitas Pengelolaan Sampah. Melalui program Komunitas Pengelolaan Sampah Kompas pada SDN Gersempal 1 di kegiatan kokurikuler di sekolah diharapkan dapat mewujudkan student agency. Alasan mengapa melakukan aksi nyata kokurikuler dan kegiatan aksi liata. Pengamatan di sekolahan saya, begitu banyaknya sampah yang berserakan. Walaupun sudah ada tempat sampah, tetapi kesadaran siswa akan kepedulian sampah dan rasa menjaga lingkungan sekolah yang bersih dan sehat belum dimiliki. Kesadaran murid yang begitu rendah tentang pengelolaan sampah membuat murid sering membuang sampah tidak pada tempatnya. Murid merasa jijik dengan sampah sehingga tidak mau membersihkan tumpukan sampah. Sedangkan sampah jika dikelola dengan baik akan menghasilkan kenyamanan, kesehatan, pemandangan yang sehat, dan bisa juga menghasilkan uang dari sini. Dari permasalahan sampah di atas, saya bersama warga sekolah membuat program dan melaksanakan program ini dengan mengambil suara, pilihan, dan kepemilikan murid akan permasalahan yang ada di sekolah kami dengan komunitas pengolahan sampah. Hal ini juga mempertimbangkan aset yang ada dimiliki sekolah kami. Alasan mengapa melakukan aksi nyata kokurikuler dan kegiatan aksi nyata, kegiatan ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu rancangan bakja, diskusi bersama seluruh stakeholder sekolah, persetujuan program bersama kepala sekolah dan rekan guru, sosialisasi dengan perwakilan tiap-tiap kelas, wawancara dengan penjual makanan sekitar sekolah, mencari contoh nyata dengan mewawancarai teman tentang program serupa yang sukses dilakukan di sekolahnya. Hasil aksi nyata, program komunitas pengelolaan sampah Kompas dalam tahap buat pertanyaan targetkan selama 2 hari. Kegiatan diawali dengan koordinasi dan penyampaian program kepada kepala sekolah, kemudian melakukan pertemuan dengan seluruh stakeholder sekolah. Dalam pertemuan tersebut, CGP memberikan pemahaman tentang pentingnya berpikir berbasis aset, cara memetakan aset sekolah ke dalam 7 aset utama, dan memunculkan ide tentang kegiatan sekolah yang dapat menumbuhkan student agency dengan melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Dalam pertemuan tersebut, CGP mensosialisasikan program yang telah dirancang untuk diterapkan di sekolah dengan memaksimalkan aset yang ada. Pada dasarnya semua stakeholder sekolah setuju akan rencana kegiatan yang telah CGP rancang karena menurut mereka hal tersebut memang sangat urgen untuk dilakukan saat ini di sekolah kami. Pada dasarnya semua stakeholder sekolah setuju akan rencana kegiatan yang telah CGP rancang karena menurut mereka hal tersebut memang sangat urgen untuk dilakukan saat ini di sekolah kami. Setelah kegiatan program ini disepakati oleh seluruh warga sekolah, CGP mengajak wali kelas untuk berdiskusi tentang struktur dan pelaksanaan program. CGP menyarankan wali kelas memberikan kesempatan kepada murid untuk mengatur pengelolaan sampah di kelasnya. Wali kelas hanya mendorong muridnya berpikir kreatif dalam program tersebut. CGP juga melakukan sosialisasi program dengan perwakilan tiap-tiap kelas. Perasaan feeling. Ketika saya melakukan aksi nyata program yang berdampak pada murid dengan kegiatan Kompas yang saya usulkan membuat saya tertantang dan juga merasa khawatir program tidak berjalan sesuai apa yang direncanakan. Namun di saat saya memaparkan tentang rencana saya ini di sekolah, seluruh stakeholder sekolah sangat setuju, bahkan bersedia bekerja sama mensukseskan kegiatan ini nantinya.
Berkat dukungan dari seluruh warga sekolah membuat saya semakin percaya diri dan yakin tentang program saya ini bisa sukses nantinya. Kegiatan dan proses terbentuknya komunitas ini sangat menopang proses pembelajaran nyata yang nantinya dapat membentuk student agency karena program Kompas ini berjalan dengan mempertimbangkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid serta yang terkait untuk mensukseskan jalannya program. Kegiatan membutuhkan banyak dalam Kompas ini dirancang dari murid, oleh murid dan untuk murid. Sampah dari hasil jajanan murid di sekolah, diolah oleh murid dan dinikmati hasilnya untuk murid. Sosialisasi program yang dijalankan kurang lebih selama 2 hari ini ternyata setelah dilaksanakan mendapat hasil yang memuaskan karena semua berjalan sesuai yang direncanakan. Pembelajaran Findings. Pembelajaran yang saya dapat dari program Kompas yaitu saya semakin sadar bahwa lingkungan berperan penting dalam proses pembelajaran murid baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemampuan saya berkoordinasi dengan kepala sekolah, rekan guru dan stakeholder terkait mulai meningkat sehingga ada rasa percaya diri untuk mengaktualisasi apa yang menjadi program bagi murid. Setiap program yang dilaksanakan menggunakan alur Bagja dan melaksanakan MELR atau monitoring, evaluasi, learning dan reporting, serta menerapkan manajemen resiko dalam setiap program yang dilaksanakan. Penerapan ke depan future. Beberapa rencana kegiatan yang akan diterapkan ke depan agar program yang dilaksanakan dapat diterapkan di kegiatan yang lain ataupun sebagai tambahan pengalaman bagi saya yakni 1. Membuat workshop pengelolaan sampah plastik. 2. Tindak lanjut dari program ini adalah membentuk struktur pengurus komunitas dan melakukan observasi serta evaluasi secara lebih mendalam terkait kelebihan dan kelemahan program ini. Kegiatan evaluasi yang dilakukan akan semakin optimal jika menggunakan rentang waktu minimal sekali seminggu. 3. Kegiatan ini akan berjalan berkelanjutan dengan menerapkan monitoring dan evaluasi yang beriringan karena lingkungan murid sang telah mendukung keterlaksanaan program ini. Tahapan bagian 2, ambil pelajaran A. Pertanyaan 1. Aktivitas apa saja yang bisa dilakukan untuk mewujudkan program? 2. Seberapa besar minat murid mengikuti program? 3. Apa yang murid sukai ketika mengolah sampah menjadi bermanfaat? 4. Situasi apa yang dapat kita lihat dalam mewujudkan program? 5. Apa kegiatan sekolah yang dapat menguatkan program? 6. Hal positif apa saja yang ada pada di lingkungan murid, keluarga, teman, guru untuk menguatkan program? 7. Adakah kebijakan sekolah yang telah mendukung program? 2. Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban. Mencari contoh nyata kegiatan dalam mewujudkan program, wawancara korespondensi studi literatur, secara mandiri dan kolaborasi. Mewawancarai atau survei pengalaman atau pendapat guru, KS, PS, murid dan orang tua. Mewawancarai penjual makanan mengenai jenis sampah yang dihasilkan setiap hari dan mengidentifikasi sampah yang dapat didaur ulang. Secara kolaboratif bersama rekan guru merefleksikan beberapa hal positif pada diri dan lingkungan untuk mewujudkan program. Hasil refleksi dituliskan pada buku agenda atau papan rencana. Mengidentifikasi pendukung yang dibutuhkan siswa. 3. Rencana untuk melibatkan suara atau pilihan atau kepemilikan murid. 1. Berdiskusi bersama murid apa yang akan dilakukan dalam pengolahan sampah. 2. Memberikan kebebasan kepada murid untuk memutuskan cara pengelolaan sampah di kelasnya sesuai keinginannya. 3. Memberikan kepercayaan kepada murid untuk bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah di kelasnya. 4. Aset kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini. Modal manusia. 1. Murid. 2. Rekan guru. 3. Kepala sekolah. 4. Penjual makanan. 5. Orang tua. Modal fisik. 1. Tempat sampah. 2. Alat kebersihan. Modal politik. 1. Kebijakan kepala sekolah. 5. Waktu yang diperlukan. 2 hari. 6. Penanggung jawab, CGP, guru kelas atau wali kelas. Implementasi tahapan A.
Ambil pelajaran. Aktivitas yang bisa dilakukan supaya dapat mewujudkan program Kompas. Mewawancarai rekan sejawat dari lembaga lain tentang program serupa yang sukses dilakukan di sekolahnya. Mewawancarai penjual makanan di sekitar lingkungan sekolah untuk mengetahui jenis sampah yang dihasilkan dari jajanan para siswa. Memetakan aset yang dimiliki sekolah untuk mewujudkan program Kompas. Berdiskusi dengan seluruh murid untuk menentukan pilihan peran yang akan mereka lakukan dalam program Kompas. Pembentukan struktur organisasi tiap kelas dalam program Kompas. Berdiskusi dengan rekan guru untuk merefleksikan beberapa hal positif terkait untuk mewujudkan program Kompas. Catatan refleksi tahapan ambil pelajaran. Peristiwa FA. Aksi nyata yang saya lakukan pada tahap ambil pelajaran adalah melakukan observasi mengenai kegiatan yang dapat mewujudkan kepedulian siswa terhadap lingkungan sekolah sehingga dapat menguatkan rancangan program komunitas pengolahan sampah adalah dengan melakukan kegiatan Jumat Bersih. Peristiwa yang berkesan pada tahap ambil pelajaran ini adalah saat berdiskusi dengan murid tentang kegiatan yang akan mereka pilih pada tahap awal program komunitas pengolahan sampah yang dimulai dari diri mereka sendiri. Di sini pilihan murid-murid bervariasi, ada yang memilih akan menyapu kelas, ada yang memilih akan menyapu halaman sekolah, ada yang bertugas memilah dan memilih sampah sesuai dengan tempat sampah yang telah disediakan, serta ada yang sudah memilih untuk menciptakan sebuah kreasi dari sampah-sampah yang sudah dikumpulkan. Kegiatan ini terlihat jelas keterlibatan murid sesuai dengan tugas yang mereka pilih saat kegiatan Jumat Bersih yang dilakukan oleh seluruh warga sekolah. Selain itu, setiap siswa menuliskan ke dalam kertas stiknote program pengolahan sampah yang akan mereka lakukan. Saya juga melakukan diskusi ringan bersama dengan teman untuk merefleksikan hal-hal positif yang dapat mewujudkan program Kompas ini dan memetakan aset-aset yang mendukung program ini, membentuk struktur organisasi komunitas pengolahan sampah tiap kelas yang dipimpin oleh perwakilan dari kelas masing-masing. Pada tahap ini melibatkan suara dan pilihan murid, ternyata hasilnya luar biasa. Murid-murid tampak senang melaksanakan kegiatan tersebut karena sesuai dengan pilihan mereka. Melihat hal tersebut, sebagai guru tentunya saya bahagia karena selama ini kegiatan seperti itu saya lakukan pembagian tugas berdasarkan keputusan saya, sehingga tidak sedikit murid-murid yang tidak melaksanakan tugas yang diberikan. Namun saat saya memberi kebebasan mereka untuk memilih peran masing-masing dalam kegiatan, mereka menjadi antusias karena peran yang mereka pilih tentunya berdasarkan kemampuan yang mereka miliki. Perasaan feeling. Saya merasa bahagia dan bersyukur karena ternyata dengan melibatkan suara dan pilihan murid dalam program ini membuat mereka antusias dan semangat untuk berkolaborasi dalam menjalankan program ini. Dengan dukungan komunitas warga sekolah, seperti kepala sekolah, rekan guru, dan orang tua, saya optimis bahwa melalui program Kompas ini dapat membangun kepemimpinan murid dengan melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan atas pengelolaan kegiatan sekolah, melibatkan peran aktif murid sebagai bagian dari ekosistem sekolah dalam menjaga lingkungan tetap bersih dan nyaman dalam belajar, sekaligus mengolah sampah menjadi barang yang berguna dan memiliki nilai ekonomis dapat terlaksana dengan baik, serta murid akan merasa memiliki program ini dan akan menjalankannya dengan antusias. Pembelajaran Finding. Pembelajaran yang saya peroleh dari tahapan ambil pelajaran adalah 1. Kemerdekaan menentukan peran. Murid memiliki hak untuk menentukan peran yang akan mereka jalankan. Guru tinggal mengarahkan dan memantau kegiatan agar terlaksana sesuai dengan kesepakatan bersama. 2. Murid akan antusias ketika kita mengajak mereka untuk terlibat aktif dengan mendengarkan suara mereka, memberikan kesempatan kepada mereka untuk membuat pilihan-pilihan, sehingga akan muncul tanggung jawab mereka terhadap program yang akan dijalankan karena mereka merasa memiliki program tersebut. 3. Murid merasa dihargai karena suara ide, gagasan dan pilihan mereka didengar dan dilibatkan dalam program yang akan dijalankan, sehingga mereka akan lebih bertanggung jawab dan merasa memiliki
Penerapan Finding. Pembelajaran yang saya peroleh dari tahapan ambil pelajaran adalah 4. Murid menjadi mitra bagi guru dalam menjalankan program serta bersama-sama merefleksi dan mengevaluasi untuk rencana tindak lanjut ke depannya. 5. Pentingnya guru menjadi fasilitator bagi murid dan mengapresiasi ide-ide murid, sehingga akan terbentuk kepemimpinan murid dan mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran Future. Melalui kegiatan diskusi bersama warga sekolah akan muncul ide-ide, gagasan, saran dan masukan sehingga diharapkan penyusunan suatu program dapat menjadi lebih baik lagi dan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lancar sesuai yang diharapkan. Untuk penerapannya ke depannya saya akan lebih memperhatikan 7 kekuatan atau aset yang dimiliki oleh sekolah yang dapat digunakan untuk mendukung program, dan mencari strategi yang terbaik untuk peningkatan program ke depannya, dengan melibatkan murid dalam voice, choice, dan ownership murid sebagai wujud implementasi pengelolaan yang berdampak positif bagi murid. Hasil aksi nyata. Dokumentasi kegiatan program komunitas pengolahan sampah Kompas. Galeri program komunitas pengolahan sampah Kompas. Galeri program komunitas pengolahan sampah Kompas kelas 5. Galeri program komunitas pengolahan sampah Kompas. Galeri program komunitas pengolahan sampah Kompas kelas 6. Galeri program komunitas pengolahan sampah Kompas kelas 4. Galeri program komunitas pengolahan sampah Kompas kelas 3. Galeri program komunitas pengolahan sampah Kompas kelas 2. Galeri program komunitas pengolahan sampah Kompas kelas 1. Terima kasih.